Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini menceritakan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus dan para murid berjalan melintasi ladang gandum. Para murid memetik bulir gandum itu, menggisarnya dengan tangan, dan kemudian memakannya. Bagi orang-orang Farisi, tindakan para murid ini jelas melanggar hukum Sabat Yahudi karena dilakukan pada hari Sabat. Mereka katakan, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus menanggapi dan mengingatkan mereka akan peristiwa di mana Daud memberi makan pasukannya yang lapar dengan roti kudus, yaitu roti sajian yang ditempatkan dalam tabernakel. Menurut hukum yang berlaku, roti seperti ini hanya dapat dimakan oleh para imam dari rumah Allah. Akan tetapi diberikan Daud kepada pasukannya atas dasar pertimbangan unsur kemanusiaan. Saudara-saudariku, aturan mengenai hari Sabat senantiasa dipegang teguh dan dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tetapi karena memiliki pemahaman yang kurang, orang-orang Farisi sering terjebak dalam kemunafikan, terbuai pada suatu tindakan penegakan aturan semata. Mereka tidak melihat apa sebenarnya hakikat dari sebuah aturan dan hukum itu. Sesungguhnya aturan dan hukum itu dibuat dengan maksud agar hidup manusia menjadi lebih baik. Aturan bukan untuk menyakiti dan menyengsarakan. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup sehari-hari kita banyak menemui peraturan dan undang-undang. Tentunya semua hal ini dibuat demi suatu tujuan, yaitu supaya manusia bisa hidup baik, aman, dan teratur. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak memiliki hukum atau aturannya. Pada dasarnya, hukum dibuat bukan untuk dilanggar. Bacaan Injil hari ini sesungguhnya bukan untuk mengajari kita supaya melanggar hukum. Bukan. Di sini Yesus hendak mengatakan bahwa kebijaksanaan itu penting dalam menjalankan hukum. Hukum boleh saja dikesampingkan
apabila kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Perjuangan ini tentunya bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan yang menyangkut orang banyak. Perbuatan yang diajarkan oleh Yesus ini sangat perlu dan penting untuk ditanamkan dalam hidup setiap umat beriman. Sekali lagi ditandaskan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang beriman kita diajak untuk bijaksana dalam memandang hukum dan peraturan itu. Jangan sampai hukum dan peraturan itu mengubah kita menjadi manusia robot yang hidupnya hanya digerakkan oleh hati nurani yang tumpul, kasih yang nikil terhadap sesama, dan relasi yang gersang dengan orang lain. Yesus memberikan arah baru, yaitu menempatkan hukum dalam konteks dan proporsinya. Pada dasarnya, hukum untuk meluhurkan martabat manusia. God bless you.